Oke, ini gua mau eksperimen. Jadi itu besi ya, udah karatan. Itu gua pakai apa sih, L gitu, pakai HCl ini, tuanin, nanti dibersihin, digosok-gosok. Ini paku udah pakai HCl, jadi bener kayak gini. Nah nanti ini kan HCl ini sifatnya korosif ya, jadi harus dilapisin lagi. Nah tapi gua mau sebagian ini nanti pakai dilapisin sama apa namanya, resin. Nah resin ini gua pakai yang likal ya, nanti mungkin sebagian pakai, maksudnya setengah pakai lapisan, setengah enggak. Gua lihat perbedaannya kayak gimana gitu. Ini resinnya belum gua campur sih, nanti dicampur, nunggu yang satunya dulu. Itu jadi warna, tadi paku ya, ini paku biasa ya. Awalnya kan agak-agak kayak apa ya, agak mengkilap lah ya kalau beli di ini, tapi ini jadi kayak putih gitu karena campur HCl. Jadi pakai HCl, terus tadi kalau itu pakai air biasa. Oke. Ini udah agak lama. Jadi warnanya gitu ya, tadi gua gosok-gosok pakai kaki gigi, kakinya juga kalah lumayan. Kita lihat statusnya dulu. Jadi ini tuh siku, mungkin yang hitam-hitam itu tuh apa namanya, kalau lu beli siku kayak gini dia udah ada kayak catnya gitu ya, warna abu ya. Nah mungkin yang hitam-hitam ini dia bukan karat, tapi sebenarnya cat yang ada di situ kalah sama HCl-nya ini, jadinya kayak gini. Bersih sih, dari karatnya tadi banyak banget, lebih parah dari paku tadi malah ini karatnya. Kita keringin dulu, nanti kita racik apa namanya, resinnya. Habis itu baru kita coba. Ini juga sama, nanti gua coba sebagian pakai resin, sebagian enggak, mau tahu perbedaannya kayak gimana. Oke, sekarang kita takar ininya ya, resin ya, 3:1 ininya, 3 apa namanya, resinnya, nanti katalisnya 1, hitungannya gram ya. Ya 30 lah, ini dikit. Berarti 44. Cukup lah ya. Ini 3:1, awasin dulu ini. Aduk. Jadi kenapa gua cobain ini, karena gua mau nyobain ke tangki motor. Nah tangki motornya itu karatan. Nah gua mau bersihin pakai HCl tadi itu, tapi gua eksperimen dulu ke logam, maksudnya ke
besi lain lah, kayak paku, terus siku tadi bener nggak. Habis itu nanti masukin ke botol, nanti gue liatin botol. Ini udah kurang lebih percobaan pertama. Ini paku yang tadi ya, ini paku tadi gua cuma setengah biar kelihatan perbandingannya nanti. Ini mungkin cukup segini aja kali ya. Setengah yang gua celupin, kita tunggu sampai keringnya ya. Ini besi yang tadi ya, ini gua gak bingung gimana caranya. Ini kali ya, gua alasin gini kali ya. Ada sih sebenarnya koas, cuman sayang koasnya. Yang penting nutup ini lah. Yang penting dia tersiram. Nanti juga kan kalau tangki dia kayak di ini ya, putar-putar, masukin ke dalam tangki bisa diputar-putar. Ya seperti yang gue janjikan tadi, ini juga sama setengah-setengah ya. Kita lihat hasilnya gimana nanti, karena gue yakin ketika kita mau ya nambah kebocoran pakai resin itu, kebocoran tangki ya, dia akan tipis kayak gini juga si resinnya tuh, tengah-tengah ya, semuanya luar dalam tambah tengah-tengah. Itu gua taruh sini cuma untuk keringin doang. Nah ini botol yang tadi gua bilang, karena gua mau ngelakuin eksperimen ini, mau nambal tangki. Nah tangkinya itu, bentar ya, itu tomat tuh. Nah ini botol. Nanti kan mau ngecek kalau tangki motor itu isinya bensin ya. Bensin yang gua pakai itu pertama plus, pertama turbo. Ini udah gua robekin. Ini udah gua robekin sengaja biar bocor tipis pakai cutter. Kenapa pakai cutter, nggak dibolongin pakai solder? Karena biar lebih akurat. Karena kan tangki bocor itu biasanya rembes atau dikit-dikit ya. Nah ini gua retakin, gua robek pakai cutter botolnya. Nanti ini resin yang di bawah ini gua masukin. Nah habis itu nunggu kering. Ya udah, kita coba berapa lama gitu pakai bensin kayak gimana. Ini kayaknya agak banyak nih gua bikinnya, harusnya lebih sedikit. Ya udahlah, nggak apa-apa, sisain dikit untuk nanti logamnya kayak gimana.
Ini gue masukin. Bismillah. Ini agak botolnya masih agak basah ya, tapi biarin lah. Harusnya sih nunggu kering. Namanya juga percobaan. Oke. Ini resin udah di dalam. Kita putar-putar kayak gini aja. Karena ini agak, oh ya ini jadi panas ya, anget ya. Nah ini nih bocornya. Ini kayak gini aja, gua giniin gitu loh. Yang di bagian bocor tuh kan ada keluar sedikit. Nah dia yang bocor tapi nggak apa-apa, biarin. Nah gini kita putar-putar biar dia menyebar. Oh dia anget sih, benar. Katalisnya jadi anget. Efek dari ya resinnya mungkin mulai mengering. Nah kita sisain di mana nih? Nah tadi yang bocor. Nah ini sini kita agak lama-lama di situ biar benar-benar tertutup. Putar-putar ya biar rata ya, maksudnya ya, biar kebagian rata gitu bawahnya. Kayaknya udah cukup. Bagian atasnya juga karena ini terlalu banyak, jadi ya udah gue buat atasnya juga. Bagian yang bocor ini ya. Dia masih menggonjang-ganjing, masih encer. Karena nanti juga pas di tangki motor dia di gini caranya biar rata muter gitu. Tadi sih di toko kimianya bilangnya sih nggak akan ada reaksi kalau udah keras ya. Takutnya tuh, maksud gua takutnya ini nanti tuh kayak ngelupas lagi gitu loh kalau udah kena bensin. Banyak juga ternyata untuk botol segede gini tuh kebanyakan tadi gua pada cuma 30 graman aja, 33 sih tadi, 33 gram resinnya, terus katalisnya 10 gram, harusnya 11 gram, cuma takut kelebihan. Ya udahlah, 1 gram kita lihat kayak gimana. 1 gram sampai ke atas semua. Kayaknya udah mulai merata. Ke atas.
yang bocor. Nah, yang tadi bocor ini. Kayaknya sudah ketipu. Dia nempel. Tahu kelihatan nggak ya di kamera? Ini ada tuh dia nempel kok dia. Cuman ini masih sisanya karena mungkin udah tebel kali ya. Gua nggak tahu berapa lama ini keringnya. Banyak yang cairnya. Nah ini tadi kan udah keoles ya, gua sengaja bakal naruhnya ini di atas biar nggak kena lagi, karena kayak keselewatnya aja gitu, juga nggak tahu kan tangki motor itu bocornya persisnya sebelah mana, jadi kemungkinan akan ada yang cuman kelewat gitu doang. Jadi ini gua akan keep kayak gini, dikeringin, didiamin di sini dikeringin. Ini yang di atas ya. Tuh, gua taruh yang bocornya di atas. Sengaja karena biar kelihatan nanti apa namanya, ya itu tadi ya, cuman kelewat oleh doang. Terus ini progresnya untuk yang pembersih tadi. Tadi yang kelihatan ya ada netes-netes gitu ya. Tuh. Nah, tapi ya udahlah biarin. Nanti juga kan keringnya kita lihat, nanti dia kayak gini, nanti dia kayak gimana korosi atau enggak. Yang bawah ini sudah, gue nggak tahu berapa lama keringnya, kita dingin dulu. Terus yang ini nanti gua buat apa namanya, apa ya, apalah pokoknya yang penting keras. Habis itu nanti tak rendam di ini, direndam di bensin. Gue pengen tahu dia bereaksi atau enggak. Tapi nggak tahu ya ini bisa dipakai untuk nahan resin atau enggak.
enggak, dia nanti masukin ke botol. Oke, kita tunggu kering ya. Gue nggak tahu berapa lama keringnya. Kita patokannya itu aja sih. Kalau yang ini atau itu, yang kalau ini udah kering atau yang itu udah kering, paku tadi udah, berarti udah kering. Oke bro, ini udah. Jadi keringnya itu sekitar lebih dari 8 jam. Memang kalau udah tutorial itu sekitar 8 jaman. Kemarin gua cek sekitar 7 jam dia masih agak maksudnya kalau ditekan itu kayak masih ada bekas dikit gitu loh. Kalau tekan pukul itu mungkin sedikit, tapi dia balik lagi. Nah sekarang udah benar-benar kering. Ini contohnya. Ini gua bikin ini juga. Ya udah. Tuh. Nah kalau kemarin kalau diginiin itu dia masih agak lembek. Sekarang udah apa sih ya, kayak apa ya, bunyi lah tuh, kaca bukan ya, keras sih, kayak plastik gitu tuh, nggak tahu lah namanya ya, resin sih memang kayak gini bentuknya. Ini 3:1 resin likal ya. Nah ini paku yang ini ada bagian pakai apa namanya, pakai resin celup ya, karena gua naruhnya juga sembarangan, dia agak, karena waktu itu masih agak basah jadi dia kayak mau netes gitu ya. Nggak apa-apa sih, yang penting gua kan eksperimennya itu pengen lihat berkarat atau enggak gitu kalau pakai itu. Dan memang agak beda tuh, yang kanan itu dia, kalau yang sebelah kiri itu dia masih putih kayak kemarin, yang kanan itu udah agak mulai coklat-coklat gitu ya. Yang kemarin juga gue buat lagi teman satu, terus gue coba lagi satu paku tuh, ini kelihatan banget. Sininya pakai resin, di sini pakai resin dikit, tengahnya sudah mulai muncul karat lagi dalam waktu 1 malam ya. Tapi masih tipis-tipis lah karat. Satu lagi nih sama kanannya ini pakai resin, ini udah kering ya. Nah terus yang ini yang kelihatan banget, oh kelihatan banget ya. Ini pakai resin, ini enggak. Yang enggak itu udah mulai ya, karena ini platnya lebih banyak ya, jadi lebih kelihatan gitu deh. Nah ini lebih jelas. Ini pakai resin, ini enggak semalaman ya, memang bakal karatan kalau enggak. Nah sekarang next percobaan gua mau nyobain yang untuk apa namanya, ini pertama turbo. Nah ini kan sesuai gua yang janjikan kemarin, ini bagian dari yang robeknya, bagian robek. Nah gua kemarin seharian kayak gini posisinya ngeringinnya, karena biar tahu, karena ini akan yang ngelewat aja. Jadi kan kalau kita ngelapisin tangki bensin pakai resin itu, kita juga nggak tahu ya persis bocornya itu di mana ya, di kayak cuman kelewat doang gitu loh si ininya tuh kayak gini. Ini nih kelihatan nih ada apa namanya, jalur resinnya nih, apa yang di atas. Nah yang bawah itu numpuk resinnya tuh yang udah kering. Oke, gue langsung pindahin ke sini ya, dia kuat atau enggak. Nanti gue bakal diemin dulu seharian, dan mungkin seminggu kali ya. Pokoknya ya semua ini dimasukin aja. Gue pengen tahu bereaksi atau enggak gitu. Nanti resin ke bensin itu dia bereaksi atau enggak.
lihat tuh yang kemarin kan, ini yang kemarin bocor. Lihat kan, ini yang kemarin bocor, gua lapisin resin selewat doang. Ini yang kemarin bocor tuh udah, ya jangan gua tekan juga, nanti kalau gua tekan takutnya patah, habis itu bocor. Gua pengen ngeliat kekuatannya aja. Ini nggak ada bocor ya, tuh nggak ada bocor sama sekali, nggak ada bocor sama sekali. Terus gua mau eksperimen juga. Kemarin kan gua buat part yang kecil. Nah, ini nanti ini resin. Nanti gua mau masukin. Oh, tapi nanti takut susah ngeluarin ya kalau kecil gini ya. Kalau terlalu besar. Oke, gue mau ngambil apa namanya? Ini ada yang lebih kecil. Gue mau masukin. Gue pengen lihat nanti ada reaksi atau enggak gitu. Direndam di bensin. Itu aja sih buat mastiin kalau di dalam ini ada reaksi juga atau enggak, atau jadi lembek atau gimana gitu. Ini gue masukin nanti. Ini gue masukin sekarang. Ya, gue masukin. Nanti gue ambil setelah berapa lama lah, mungkin seminggu atau apa. Oke, kita lihat seminggu kemudian si resin yang kecil kering itu masih bagus, sempurna atau enggak, terus bocornya ini kayak gimana ya. Nanti kalau gue nampung lagi dari tangki bensin gue yang bocor ke sini, kalau misalkan itu nanti gue tambahin pasti ke sini. Kalau bisa sampai penuh ya sampai penuh. Oke lah, kita lihat ya seminggu kemudian. Oke gengs, karena eksperimennya ya lumayan bagus. Lihat, ini hari ke berapa, hari keempat kali ya, hari kelima. Yang kanan tanpa akrilik, tanpa resin itu dia udah berkarat lagi. Tapi yang pakai apa namanya, pakai resin, dia masih tetap kayak waktu pakai resin ya, biasa ya. Bisa dilihat juga di sini paku tuh, dia yang pakai resin ya kayak waktu pakai resin, tapi sebelahnya udah mulai berkarat. Ini terus yang botol saya yang gua bocorin itu masih di level yang sama, berarti botol ini nggak ada bocor ya. Dia yang dibolonginnya itu ya ini dia, ini yang kemarin dibolongin, ini masih di level yang sama di batas bawah ini.